Baru-baru ini saya mengetahui bahwa ada penelitian bagaimana seseorang karyawan itu bekerja. Nah, di Amerika itu dilakukan penelitian dengan menginterview 1.000 orang pekerja yang ada di sana dan ditanya tentang bagaimana mereka akan menghasilkan pendapatan untuk mereka dan untuk perusahaannya. Nah, pertanyaannya cukup sederhana. Mereka ditanya, apakah mereka memilih pekerjaan yang mereka bisa menghasilkan $100.000 dalam waktu sebulan, tetapi teman-temannya menghasilkan $200.000. Jadi teman sekerjanya $200.000, sedangkan dia $100.000. Itu opsi pertama. Opsi kedua, dia mampu menghasilkan $50.000, tetapi teman-temannya hanya mampu menghasilkan $25.000. Sehingga opsi yang kedua, dia yang paling baik dan teman sekerjanya hanya $25.000. Dan Anda akan terkejut bahwa dari penelitian ini, sebagian besar, lebih dari 50% itu menjawab dia memilih opsi 2, di mana dia dapat menghasilkan $50.000 dan teman sekerjanya hanya $25.000. Sedangkan opsi A, padahal dia bisa menghasilkan $100.000. Nah, kemampuan sebenarnya dia adalah $100.000, tetapi dia lebih memilih $50.000. Ini yang akan menyebabkan perusahaan itu menjadi rugi. Rugi dalam artian ya tidak maksimal, karena dia sudah mempekerjakan yang seharusnya bisa mendapatkan $100.000, tetapi dia lebih memilih $50.000. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak baik, dan di mana pekerja ini tidak memaksimalkan kemampuannya, dan rata-rata orang akan melakukan hal yang sama. Sehingga kalau Anda sebagai CEO atau pimpinan Anda mengetahui hal ini, maka yang perlu Anda lakukan adalah Anda harus membuat karyawan ini adalah keluarga dengan teman sekerjanya, sehingga tidak ada hal-hal yang menyebabkan mereka ini saling berkompetisi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih tinggi dari temannya. Tetapi Anda harus membuat suatu lingkungan, environment pekerjaan itu di mana yang ditargetkan adalah bukan berapa kemampuan dia menghasilkan, berapa banyak, tetapi target utama adalah target perusahaan secara utuh, secara keseluruhan, itu yang dikejar untuk dicapai. Sehingga mungkin saja ada yang bisa menghasilkan $50.000, ada yang $25.000, atau $100.000, atau $200.000, semua adalah kemampuan maksimal dari masing-masing karyawan ini, sehingga mereka mengeluarkan kemampuan maksimal mereka. Nah, suasana yang seperti inilah yang kita perlukan di suatu perusahaan. Jadi bukan bagaimana seseorang itu bisa menghasilkan lebih banyak daripada teman sekerjanya yang lain. Nah, ini harus Anda pahami. Kalau Anda sebagai CEO tidak memahami hal ini, maka Anda akan mendapatkan
pendapatan dari perusahaan itu tidak bisa maksimal, atau bahkan mungkin goal yang ditentukan oleh perusahaan tidak pernah tercapai. Nah, semoga bermanfaat.